Pergi ke sekolah sambil tertawa, bertemu teman, hati pun gembira. Saling menghargai itu utama agar belajar jadi lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Lia Nurhayati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Ayo, mari kita mulai. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada siswa laki-laki maupun perempuan, baik dalam proses belajar, penggunaan kurikulum, pemilihan bahan ajar, maupun interaksi di kelas. Menurut UNESCO tahun 2015, pendidikan dasar merupakan fondasi penting untuk membentuk nilai-nilai kesetaraan sosial sejak usia dini. Artinya, sekolah menjadi tempat pertama di mana anak belajar menghargai perbedaan dan menolak diskriminasi. Mengapa kesetaraan gender ini penting? Bapak Ibu, karena dalam praktiknya kita masih sering menemukan ketimpangan dan bias gender di sekolah. Misalnya, anggapan bahwa anak laki-laki itu lebih pantas memimpin sementara anak perempuan sebaiknya diam dan patuh. Padahal, menurut PAKI tahun 2013, pendidikan yang adil gender adalah pendidikan yang menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dan menurut Sudarsono tahun 2017 juga menegaskan bahwa guru memiliki peran penting di sini dalam menanamkan nilai kesetaraan agar siswa tidak tumbuh dengan pandangan diskriminatif. Jadi, kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tapi bagian dari upaya menciptakan pendidikan yang bermutu dan manusiawi. Lalu dalam hal ini bagaimana peran guru dalam mewujudkan kesetaraan gender di sekolah? Nah, sebagai guru kita perlu menerapkan pembelajaran yang responsif gender. Contohnya apa? Yaitu menggunakan contoh profesi yang tidak bias, seperti menunjukkan bahwa dokter itu bisa perempuan dan perawat juga bisa laki-laki. Kita juga bisa menggunakan bahasa yang inklusif, memberi kesempatan yang seimbang bagi semua siswa untuk berpendapat, serta menjadi teladan dalam bersikap adil. Seperti yang dikatakan Mose, tahun 1993, guru adalah agen perubahan sosial yang dapat menantang konstruksi gender melalui proses pembelajaran. Dalam praktiknya, ada beberapa strategi konkret yang bisa saya terapkan di kelas. Pertama, yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai kesetaraan dalam pelajaran tematik, cerita, dan kegiatan kelompok. Kedua, menggunakan metode role play atau permainan peran agar siswa bisa merasakan bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil. Ketiga, yaitu mendorong kolaborasi lintas gender. Misalnya dengan membentuk kelompok belajar, campuran, dan memberikan kesempatan memimpin kepada semua. Menurut UNESCO tahun 2019, pembelajaran yang inklusif gender mampu meningkatkan kualitas interaksi dan hasil belajar siswa. Melalui strategi seperti ini, anak-anak belajar bahwa kemampuan dan potensi tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Namun tentu saja ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Tantangan pertama adalah budaya stereotip gender yang masih kuat di masyarakat. Banyak keluarga ternyata masih membedakan peran anak laki-laki dan perempuan secara kaku. Tantangan kedua adalah keterbatasan pemahaman guru tentang konsep kesetaraan gender. Untuk mengatasinya, saya berencana terus meningkatkan literasi gender melalui pelatihan, seminar, ataupun bacaan ilmiah. Saya juga akan melibatkan orang tua dalam sosialisasi nilai kesetaraan agar pembiasaan di sekolah itu sejalan dengan di rumah. Selain itu, juga membangun budaya sekolah yang mendukung kesetaraan juga sangat penting, Bapak Ibu. Hal ini sejalan dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh keutamaan gender dalam pembangunan nasional.
Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesetaraan gender di pendidikan dasar bukan hanya soal hak, tetapi bagaimana kita membentuk generasi yang adil, empatik, dan menghargai perbedaan. Guru di sini memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai keadilan sejak usia dini. Sekolah yang inklusif gender juga akan membantu setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya, tanpa dibatasi oleh peran sosial atau pandangan tradisional. Seperti kata Paki tahun 2013, kesetaraan gender adalah fondasi bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu dan manusiawi. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.